Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan anggota Diah Ani Subekti, Endang Purwanti, dan Linda Jua Kirana, di sini kami akan mempresentasikan analisis rencana pelaksanaan pembelajaran RPP penelitian, di mana dengan dosen pengempu Bapak Ardian Asyari MPD. Di mana untuk materi pertama akan disampaikan oleh Linda Jua Kirana, dan yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Endang Purwanti, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Diah Ahni Subekti. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan Linda Jua Kirana. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Untuk penjelasan pertama langsung pada analisis dan pembahasan. Untuk penjelasan petaka nanti bisa dibaca di makalahnya langsung. Baik, untuk bagian 3.8 memahami desain pembelajaran pada RPP penelitian. Desain pembelajaran berhubungan dengan konsep yang luas dalam mengalami permasalahan kinerja manusia secara sistematis, mengidentifikasi akar permasalahannya, dan melaksanakan solusi yang didesain untuk meminimalisir konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan korektif. Suatu pembelajaran yang tidak didesain secara sistematis tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitupun sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung pada sejauh mana pembelajaran itu didesain atau direncanakan. Nah, pada RPP penelitian yang dilakukan pada kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Ginjal, Lampung Barat, desain pembelajaran yang selama ini digunakan sudah efisien, yaitu dengan cara menyampaikan materi fisika dengan pembawaan yang serius dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas menggunakan metode demonstrasi, ceramah, tanggung jawab, pemberian tugas, dan praktik menggunakan alat tambahan, dan menyampaikan materi sebagian besar didengar penjelasan dari guru dan membuat peserta didik kurang aktif. Nah, dari analisis RPP yang kami lakukan, menurut kami desain pembelajaran yang ditetapkan harus diadakan perbaruan di kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Cikinjau. Karena desain pembelajaran harus berorientasi pada tujuan, dan yang menjadi pijakan dari tujuan tersebut dalam mengembangkan materi, strategi, metode pembelajaran, media, dan evaluasi. Untuk yang pertama, yang perlu dikembangkan adalah mengembangkan materi fisika yang ada tidak hanya dengan mengaitkan materi ke dalam kehidupan sehari-hari saja, namun dapat dilakukan praktikum fisika sesuai materi yang bisa dipraktikkan. Selain itu juga memberikan bahan pembelajaran kepada siswa itu sangat diperlukan agar tidak minim pengetahuan. Maksudnya, selain siswa ini mendapatkan materi dari gurunya, boleh ditambahkan buku-buku yang memadai agar siswa tidak minim untuk pengetahuan tentang fisika. Kemudian pada bagian strategi dan metode peserta didik dapat menjelaskan materi fisika. Jadi maksudnya siswa ini menjelaskan terlebih dahulu, baru nanti baru gurunya gitu, nggak dominan gurunya saja yang menyampaikan materi. Sehingga di sini mengatasi siswa untuk belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain itu, ketika menyampaikan materi agar memudahkan siswa memahami materi kan. Nah, setelah itu selain dari beberapa hal yang saya sampaikan, boleh juga menggunakan media pembelajaran yang digunakan, yaitu seperti poster, bagan, ataupun yang lainnya. Karena yang kami lihat dari RPP penelitian ini untuk pemberian materi hanya dari gurunya saja. Kemudian yang kedua, landasan psikologi desain pembelajaran yang digunakan pada RPP penelitian. Landasan psikologi desain pembelajaran yang digunakan menjadi landasan adalah teori-teori belajar saat pembelajaran, seperti teori behaviorisme, pemrosesan informasi, tema, dan muatan kognitif, situasi, konstruktivisme tentang belajar. Teori pembelajaran yang digunakan pada RPP penelitian ini cenderung pada teori behaviorisme. Dilihat dari penyampaian peneliti, teori ini digunakan karena dasar kepasihan siswa saat pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan pendidik memberikan pernyataan untuk menggali kemampuan awal peserta didik. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu pendidik memberikan sanggahan agar jawaban yang diberikan.
atas jawaban yang diberikan. Kemudian pendidik meminta peserta didik untuk mengembangkan alasan dari jawaban yang mereka sampaikan, sehingga terjadi umpan balik pada saat pembelajaran berlangsung. Maksudnya di sini pada RPP penelitian ini peneliti ini melaksanakan proses belajar mengajar ini dengan teori behaviorism, yaitu dengan guru memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab, kemudian guru memberikan tambahan, dan di situ ketika terjadi kepasivan di kelas atau kepasifan kepada siswa itu dapat ditangani. Namun kelemahan dari landasan psikologi desain pembelajaran yang menggunakan teori behaviorism ini memiliki kelemahan ketika dia ini bisa mengatasi kepasifan. Tapi apabila terjadi kepasifan yang tingkat kelasnya itu pendiam sekali, itu susah untuk ditangani. Karena apabila pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik, kemudian peserta didik tidak melakukan membuka buku terlebih dahulu atau memahami materi sebelum penyampaian di kelas, itu peserta didik akan merasakan ketidaknyamanan di kelas. Kemudian ketika peserta didik tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik, maka tidak terjadi umpan balik saat pembelajaran berlangsung. Jadi ya udah, gurunya cuma nanya aja gitu, nggak ada umpan baliknya karena siswanya ditanya nggak paham karena nggak belajar, dan pembelajaran akan stuck di situ, dan guru hanya bisa menyampaikan materinya saja gitu. Jadi ya feedbacknya kurang gitu. Terus habis itu yang ketiga, kebutuhan pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran. Kebutuhan adalah kesenjangan antara keadaan yang diamati saat ini dan keadaan yang diharapkan. Nah, pada RPP penelitian yang dilakukan menggunakan model pembelajaran ESIR atau Elite, Confront, Identify, Resolve, Reinforce, yang bertujuan untuk mengatasi kepasihan siswa dan pemahaman siswa untuk materi, momentum, dan impuls. Nah, ternyata dari yang kan modelnya kan tadi kan sebenarnya sebelum dilakukannya penelitian, peneliti ini melakukan dulu loh, ngajar dulu gitu awalnya menggunakan model pembelajaran yang diterapkan sama pendidikan di sana gitu loh. Ternyata ya siswanya benar-benar pasif gitu. Ketika emang mencoba untuk menerapkan model pembelajaran yang diteliti oleh peneliti, itu penerapan model ini ternyata sangat berpengaruh kepada peserta didik. Contohnya, adanya peningkatan dalam pembelajaran serta dapat menunjukkan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis pembelajaran. Itu ada kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang dibaca nanti di bagian makalah untuk penjelasannya sesuai materinya. Untuk kompetensi dapat didefinisikan kemampuan tersembunyi yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas tertentu atau situasi masalah secara efektif dengan jelas dan terukur. Pada saat pelaksanaan RPP, proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas menggunakan metode demonstrasi, ceramah, tanggung jawab, pemberian tugas, dan taktik menggunakan alat dan bahan sederhana. Penyampaian materi sebagian besar hanya mendengarkan penjelasan guru, dan banyak peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini penerapan proses pembelajaran yang awal sebelum peneliti melakukan penelitian, sehingga proses pembelajaran tersebut kurang meningkatkan scientific reasoning atau berpikir kritis peserta didik gitu. Terdapat model pembelajaran fisika yang dapat digunakan untuk meningkatkan scientific reasoning peserta didik sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013. Yang peserta didik dalam penyelidikan fisika serta sesuai dengan kurikulum 2013 yang mengakomodasi penyelidikan sains, evaluasi, dan modifikasi konsep ialah model pembelajaran ECIR, Elite, Confront, Identify, Resolve, Reinforce. Menurut model pembelajaran ECIR, berawal dari teori yang mengatakan bahwa peserta didik belajar dengan mengkontribusi pengetahuan awal mereka. Model pembelajaran ECIR merupakan model pembelajaran yang pada dasarnya merupakan paradigma konstruktivisme
Model pembelajaran ini merupakan pengembangan dari model pembelajaran yang berdasarkan perubahan konseptual. Perubahan konseptual maksudnya adalah untuk memperbaiki pengetahuan awal siswa yang masih berupa konsep alternatif menjadi pengetahuan yang bersifat ilmiah, sehingga dapat dicapai suatu penalaran ilmu yang mendalam. Model pembelajaran ini memiliki banyak kelebihan, akan tetapi di balik kelebihan itu tentu di dalamnya pun memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu waktu yang diperlukan dalam pembelajaran relatif lama sehingga peran guru untuk mengatur manajemen pembelajaran sangat penting, dan model pembelajaran ini membutuhkan keberanian dan kesiapan siswa untuk menjadi juru bicara sehingga guru dapat mendorong semangat dan keberanian belajarnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Endang Purwanti. Untuk Endang dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Linda Jua Kirana. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari Linda. Yang selanjutnya adalah tentang standar kompetensi. Standar kompetensi di sini merupakan minimal kemampuan siswa dan siswi dalam berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang akan dicapai oleh mereka dalam setiap semester mata pelajaran yang akan ditempuh. Nah, dalam proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik merupakan 5 langkah, mempunyai 5 langkah, yaitu dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mencipta, dan mengkomunikasikan dalam mode pembelajaran yang relevan dan tuntutan. Nah, di sini ada kompetensi inti. Nah, kompetensi ini adalah kompetensi utama yang diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini merupakan kelanjutan dari standar kompetensi, di mana dia memiliki kompetensi sendiri-sendiri, yaitu dalam beberapa kelompok sampai kompetensi inti 8. Oke. Dan selanjutnya ada kompetensi dasar, di mana ini pemecahan dari kompetensi inti. Dan selanjutnya kompetensi dasar ini juga akan memiliki bagian-bagian tersendiri, yaitu indikator pencapaian kompetensi, di mana dengan indikator kompetensi inti ini kita bisa lebih tahu, bisa lebih spesifik dalam melakukan pembelajaran. Oh, ini yang akan saya lakukan, oh begini yang akan saya nilai. Selanjutnya, nah ini merupakan bisa jadi penentu atau cara-cara. Dan indikator ini kita bisa menentukan yang namanya tujuan pembelajaran. Pada RPP penelitian ini menggunakan tujuan pembelajaran, di mana dengan adanya mendeskripsikan konsep momentum impuls, jadi kita bisa menentukan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran ini bisa juga dibagi menjadi untuk mengetahui lebih detailnya, yaitu dengan audience, behavior, condition, dan degree. Di sini ada yang namanya taksonomi pembelajaran. Bisa kita lihat pengertian dari taksonomi pembelajaran itu adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu, dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan dari taksonomi ini sendiri, taksonomi pembelajaran ini diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangannya ada beberapa, ada 2, yaitu perlu yang adanya kegiatan terminologi tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran itu berfungsi untuk memberikan arah kepada proses belajar dan menentukan perilaku yang dianggap sebagai bukti hasil belajar. Nah, yang kedua sebagai alat yang akan membantu guru untuk mendeskripsikan dan menyusun teks teknik penilaian dan evaluasi. Dari taksonomi pembelajaran ini kita juga akan mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, keuntungannya apa? Waktu untuk kegiatan belajar itu dapat dialokasikan atau dapat dimanfaatkan secara tepat. Nah, yang kedua, pokok bahasan itu seimbang sehingga tidak ada materi pembelajaran yang dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit, intinya sesuai. Nah, yang ketiga, pendidik dapat
menetapkan seberapa banyak nih materi yang akan diberikan. Nah, yang keempat ada pendidik dapat menetapkan susunan dan rangkaian materi pembelajaran yang tepat gitu. Yang selanjutnya pendidik itu dapat menetapkan nih dan mempersiapkan strategi belajar. Oh, strateginya itu yang cocok seperti apa? Oh, yang menarik, oh yang mudah begitu. Nah, pendidik juga bisa dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun bahan dalam pembelajaran. Misalnya kita praktek apa membutuhkan alat seperti mikroskop atau alat-alat sebagainya sebagai pendukung untuk belajar. Nah, di sini pendidik juga dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa. Jadi berhasil nggak sih pembelajaran ini gitu. Nah, jadi ketika kita tinjau dari RPP yang kita amati, itu bisa kita lihat di RPP-nya pada pendahuluan pertemuan itu 15 menit nih. Pendidik menyampaikan salam dan sebagainya. Berarti peserta didik menjawab salam. Dengan begitu kita akan mengetahui, kita tahu strategi nih gitu. Dengan menganalisis taksonomi pembelajaran perilaku ini, guru akan dapat menentukan bentuk dan jenis pembelajaran yang akan dikembangkan. Apakah seorang pendidik itu harus menitik beratkan pada pembelajaran kognitif, afektif, atau psikomotor. Nah, contoh yang kita ambil bisa dari RPP itu, misalkan dari ranah kognitif ya, karena dari RPP ini yang kita tinjau adalah dari ranah kognitif, satu itu pengetahuan atau knowledge. Nah, contohnya adalah berdiskusi menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan guru, gitu. Penerapan, peserta didik berpikir dan mencari jawaban kembali. Pemahaman, peserta didik menjelaskan konsep. Yang keempat, memperhatikan, peserta didik memperhatikan apa yang disampaikan. Tingkat evaluasi, peserta didik berdiskusi kembali dengan semua yang dipahami. Begitu. Nah, yang B, ada komponen tujuan pembelajaran. Kemampuan intelektual itu yang pertama. Di sini kemampuan untuk memberikan alasan yang rasional, memahami logika sederhana dan kompleks, berdiskusi, berdebat dengan berbagai topik, menggunakan simbol atau rumus, berkomunikasi dengan lancar, menyediakan input tentang berbagai masalah. Nah, pada RPP, penelitian pendidik mendorong peserta didik untuk bertanya, menjawab, menyimpulkan, serta ataupun pertanyaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik. Nah, yang kedua ada strategi kognitif. Perorangan peserta didik yang ada pada umumnya itu meliputi kemampuan akademik, usia, dan tingkat kedewasaan, motivasi dia terhadap pengalaman belajar, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial dia. Artinya, kemampuan sosial itu adalah kemampuan dia dalam berkomunikasi atau beradaptasi. Dalam menganalisis peserta didik ini ada 3 faktor kunci, yaitu ada karakteristik umum, ada kompetensi awal, di mana dia akan merujuk pada gaya belajar, kecerdasan jamak, karakteristik umum, di mana dalam penelitian pengaruh model pembelajaran ESIR ini, yang kita analisis adalah di mana penelitian ini telah melakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristik umum, yaitu pada siswa SMA Negeri 1 Sekancau dari kelas 10 IPA sampai kelas 10 IPA 2, di mana dengan kelas tersebut masih satu tingkatan yang akan memudahkan peneliti atau kita dalam mengetahui karakter peserta didik. Nah, yang B ini ada kompetensi awal. Nah, dalam penelitian skripsi ini telah melakukan uji pra penelitian di mana diukur dengan menggunakan Lawson Classroom Test of Scientific Reasoning atau LCTSR. Dan jika kita lakukan uji pra penelitian ini, kita sebagai peneliti bisa mengetahui pemahaman siswa jika kita melakukan uji
peneliti, ini akan memungkinkan penelitian berhasil, begitu. Nah, gaya belajar, kita lihat dari gaya belajar. Dalam skripsi penelitian, pengaruh model ini tidak menampakkan kecerdasan jamak dalam penelitiannya. Jadi belum ada, gitu. Nah, untuk selanjutnya ada bab 3.6. Ini adalah bab yang ke-6, yaitu tujuan pembelajaran pada RPP penelitian. Yang pertama adalah klasifikasi tujuan pembelajaran khusus. Dalam klasifikasi tujuan pembelajaran khusus itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu adalah rumusan tujuan pembelajaran domain kognisi. Nah, kategori mudah. Kategori mudah, ada kategori sedang, ada kategori sulit. Kedua ada rumusan domain afeksi. Kalau dari yang kita analisis dari RPP ini lebih domain ke afeksi. Selanjutnya di afeksi ini ada kategori mudah, sedang juga ada yang sulit. Selanjutnya adalah rumusan tujuan pembelajaran dengan psikomotor. Ada kategori mudah, sedang, dan sulit. B, ini ada aspek-aspek tujuan pembelajaran khusus, di mana dalam pengembangan rumusan tujuan pembelajaran memenuhi kriteria SMART terhadap penelitian ini. SMART itu dapat menentukan tujuan pembelajaran khusus, tetapi sudah memperhatikan aspek audience, behavior, condition, degree, yang mana untuk memudahkan perumusan tujuan yang akurat. Dia harus menggunakan, selain SMART, dia harus menggunakan aspek audience, behavior, condition, dan degree. Itu akan lebih memudahkan. Begitu. Yang selanjutnya ada di bab 3.7 atau bab 7, instrumen penilaian pada RPP penelitian. Yang A adalah pengertian penelitian, penilaian. Penilaian ini adalah mendiskusikan atau mengevaluasi ya, lebih gampangnya. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada keandalan. Di RPP yang kita nilai yang kita analisis ini, kendala didefinisi sebagai suatu indikator adanya konsisten penilaian melakukan beberapa kali, di mana pada penilaian skripsi ini telah dilakukan penelitian pada tahap pra-penelitian dan saat penelitian. Yang kedua ada validasi, di mana sudah melakukan analisis ya kita. Validasi ini dimulai dengan menentukan objek penelitian, yaitu siswa kelas 10 IPA dan beberapa instrumen penilaian validasi. 3, kewajaran, di mana kita tidak membedakan ya, semua peserta didik dari kelas 10 IPA 2 sama IPA 1 itu kita tanpa melihat gender. Jadi semua laki-laki, perempuan semuanya bisa melakukan ujian atau uji penelitian itu. Kita tidak memilah. Yang ke B ini ada penilaian autentik. Nah, penilaian autentik ini membantu kita karena tidak semua hal dinilai berdasarkan secara tertulis atau ujian gitu. Bisa kita dinilai juga secara sikap, kinerja, atau dalam dunia nyata. Instrumen penilaiannya ada bisa tes tertulis, ini pada saat penelitian kerja, pada saat kinerja ya, penilaian kinerja, penilaian hasil kerja, penilaian proyek, penilaian sikap. Di mana untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Ahni Subekti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung saja. Selanjutnya itu 3.8 tentang strategi pembelajaran yang digunakan pada RPP penelitian. Di mana di sini ada pendekatan, metode, teknik, taktik, dan strategi pembelajaran. Nah, istilah yang hampir sama dengan strategi pembelajaran itu pendekatan, metode, teknik, taktik, dan pembelajaran. Nah, berdasarkan analisis skripsi yang berjudul pengaruh model pembelajaran Excel ini dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang dipakai adalah menggunakan pendekatan 2 kelas, di mana satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Nah, tujuan pendekatan ini adalah untuk melihat pengaruh model ESIR terhadap peserta didik.
Kemudian ada metode. Ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun itu tercapai secara optimal. Dalam hasil analisisnya, metode pembelajaran yang digunakan itu berupa metode tanya jawab. Ketika proses pembelajaran, pendidik memberikan pertanyaan untuk menggali kemampuan awal peserta didik. Setelah peserta didik menjawab pertanyaan, lalu pendidik memberikan sangkalan atas jawaban yang diberikan oleh pendidik dengan tujuan agar peserta didik yakin terhadap jawaban yang telah diberikan tadi. Nah, penggunaan metode tanya jawab ini biasanya baik untuk maksud-maksud yang diperlukan untuk menyimpulkan atau mengikhtisarkan pelajaran atau materi yang dibaca. Dengan dibantu tanya jawab, siswa tentu akan tersusun jalan pikirannya sehingga mencapai perumusan yang baik dan sehat. Kemudian ada teknik bersifat implementatif yang terjadi di dalam ruang kelas itu harus sesuai dengan metode dan pendekatan. Menurut pengertiannya, teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Taktik dalam pembelajaran ini merupakan gaya yang diperankan oleh pendidik secara individu. Nah, dalam hasil analisis skripsinya, itu teknik yang dilakukan sebelum melakukan pembelajaran itu terlebih dahulu melaksanakan tes scientific reasoning, yaitu tes yang digunakan itu berbentuk uraian yang terdiri dari 6 butir soal yang memenuhi indikator scientific reasoning. Nah, soal yang diberi oleh pengembang pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu strategi pembelajaran itu dapat dipahami sebagai rencana khusus yang mengarahkan setiap bagian dari pengalaman belajar, seperti satuan atau pelajaran dalam suatu mata pelajaran, mata kuliah atau modul. Nah, setelah dianalisis, maka diperolehlah strategi pembelajaran itu dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pertemuan pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol itu melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum diberikan tindakan. Nah, instrumen yang dipakai ini tadi berbentuk soal uraian sebanyak 6 soal yang memenuhi indikator scientific reasoning. Nah, setelah dilakukan pretest itu, maka pendidik menerapkan model pembelajaran ESIR pada kelas eksperimen dan model pembelajaran direct instruction pada kelas kontrol. Selanjutnya yaitu komponen umum strategi pembelajaran. Di mana yang pertama itu komponen utama dalam strategi pembelajaran yang menjadi fokus kajian itu hanya terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama yaitu mengembangkan aktivitas pembelajaran, yang kedua metode pembelajarannya, media pembelajaran, mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada mengembangkan aktivitas pembelajaran, di mana aktivitas sendiri itu merupakan tugas dalam pembelajaran yang melibatkan pengalaman dan partisipasi langsung peserta didik. Nah, aktivitas pembelajaran ini biasa kita sebut dengan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ini merujuk pada aktivitas dari aktivitas pendahuluan, inti, dan penutup yang tadi udah dijelaskan oleh saudari Endang. Yang pertama itu ada mengembangkan metode pembelajaran. Metode tadi itu alat atau cara yang digunakan untuk mengajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, pada skripsi yang telah dianalisis ini, dia menggunakan metode pembelajaran yaitu tanya jawab. Kedua ada mengembangkan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran ini mengarah pada pemilihan media yang digunakan pada saat dilakukan pembelajaran. Media ini mencakup media cetak, objek nyata, visual, audio, video, multimedia, internet atau intranet. Tentang pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran ini, itu ada banyak petunjuk. Yang pertama itu ada memperhatikan tujuan penggunaan media, menentukan domain mana yang perlu diarahkan kognitif, afektif, atau psikomotor. Ketiga, itu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan media. Yang keempat, menyeleksi media pembelajaran yang sesuai. Dalam skripsi ini, pemilihan media yang telah dipilih itu telah sesuai dengan petunjuk teknis yang tersedia, yakni memang searah dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Kemudian ada jenis media pembelajaran,
Nah, jenis media pembelajaran ini dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu ada media cetak, media pameran, media audio, media visual, video, multimedia, dan perangkat komputer. Berdasarkan analisis dalam penggunaan media ini, itu ada lembar penilaian, dia masuk ke bagian media cetak. Nah, alat peraga ini masuk ke bagian media pameran, papan tulis ini masuk ke bagian media pameran mencakup benda nyata atau realia. Dan handphone ini masuk ke dalam bagian media audio, bisa juga visual, bisa juga video, atau bahkan multimedia. Kemudian yang 3.9 itu ada bahan pembelajaran pada RPP. Yang pertama ada konsep bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran juga disebut learning material atau bahan ajar yang mencakup alat bantu visual seperti handout, slide yang terdiri atas teks, diagram, gambar, dan foto. Dalam skripsi penelitian ini, ia menampilkan bahan ajar yang digunakan itu dalam pembelajaran berupa sumber belajar dari buku fisika SMA yang relevan dan juga dari internet. Yang kedua, pentingnya pengembangan bahan pembelajaran. Nah, setelah kami analisis, maka kami menuliskan bahwa peneliti itu telah melakukan atau memberi kesempatan belajar menurut kecepatan masing-masing peserta didik. Dan dari sini peranan bahan pembelajaran itu menjadi fleksibel karena menyediakan kesempatan belajar peserta didik kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga ada peranan pengembang pembelajaran, di mana dalam skripsi ini itu sudah sesuai dengan hal tersebut. Terbukti di mana guru tidak hanya memberi materi yang sehari-hari berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materinya, melainkan guru juga dapat menjadi pengembang bahan pembelajaran, di mana selama pembelajaran ini menerapkan model pembelajaran ESIR, peserta digali pengetahuan awalnya, sehingga peserta didik itu dapat memahami tentang konsep dan menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Dan terdapat pengaruh dalam model pembelajaran ESIR terhadap peserta didik dengan rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Maka model pembelajaran ESIR ini lebih baik daripada model pembelajaran direct instruction, sehingga model pembelajaran ESIR itu berpengaruh terhadap scientific reasoning peserta didik. Kemudian ada B, jenis bahan pembelajaran, itu ada bahan cetak, bahan bukan cetak, kombinasi cetak dan bukan cetak. Yang C, ada langkah-langkah pengembangan bahan pembelajaran. Ada banyak sekali pendapat mengenai tahapan dalam mengembangkan bahan pembelajaran. Namun dalam skripsi penelitian pengaruh model pembelajaran ESIR ini dapat dianalisis bahwa yang dipakai itu adalah pendapat dari Roswell dan Casanas, di mana ia menyatakan hanya 6 langkah, yaitu yang pertama mempersiapkan garis-garis besar bahan pembelajaran, kemudian melakukan penelitian, kemudian ada menguji bahan pembelajaran yang tersedia, keempat menyusun atau memodifikasi bahan yang tersedia, yang kelima menyediakan dan membuat bahan pembelajaran, dan terakhir menyeleksi atau menyediakan aktivitas pembelajaran. Nah, di mana dalam skripsi ini mengenai pemilihan topik bahan pembelajaran yang sesuai, peneliti itu melihat dari kebutuhan peserta didiknya, ketersediaan bahan, dan kemudahan dalam masalah penggunaan. Maka peneliti memilih bahan ajarnya berupa buku fisika dan internet. Kalau dari internet tidak bisa dijangkau, itu solusinya bisa melihat dari buku fisika yang memang relevan dengan materi yang diajar. Kemudian yang ke 3.10 itu ada evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, evaluasi ini merupakan proses penilaian, pengukuran, dan penentuan kelayakan terhadap suatu produk atau sistem pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Di mana evaluasi itu ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini proses pengumpulan data tentang suatu produk selama pelaksanaan pengembangan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan produk sebelum menghasilkan produk akhir. Nah, ada 3 fase dasar dalam melakukan evaluasi formatif, yaitu fase evaluasi 1-1 atau dikenal dengan evaluasi klinis. Kemudian ada yang kedua, evaluasi kelompok kecil, itu adalah uji lapangan. Nah, dalam skripsi penelitian ini dapat dianalisis bahwa peneliti telah melakukan evaluasi formatif, di mana peneliti terlebih dahulu melakukan pra-penelitian berupa tes pada peserta didik dan wawancara dengan beberapa guru fisika di SMAN 1 se-Kincau. Nah, berdasarkan hasil tes menggunakan soal tes berbentuk pilihan ganda sebanyak 24 butir soal, scientific reasoning peserta didik kelas 10 itu dikategorikan rendah.
Langkah selanjutnya, maka peneliti menentukan sampel penelitian dengan teknik purposive sampling. Didapat dua kelas sebagai kelas penelitian, yaitu kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Yang pertama itu ada tadi tinjauan terbatas. Nah, dalam skripsi penelitian ini tidak dilakukan tinjauan terbatas. Yang kedua itu ada validasi ahli. Dalam skripsi ini dapat dianalisis bahwa peneliti telah melakukan validasi, di mana validasi itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan suatu tingkat kevalidan suatu instrumen. Nah, suatu instrumen itu dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen itu menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Yang ketiga, itu ada evaluasi satu-satu dengan peserta didik. Nah, dalam analisis ini, peneliti telah melakukan evaluasi kelompok kecil, yaitu dengan menggunakan jenis pengukuran pembelajaran dalam bentuk pre-test dan post-test. Dan sikap peserta didik terhadap pembelajaran juga dapat diukur dengan menggunakan angket dan wawancara. Tujuannya supaya dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul pada peserta didik dan untuk menentukan peserta didik dapat menggunakan pembelajaran yang dapat dipahami atau tidak. Selanjutnya itu ada uji coba lapangan. Nah, tujuannya ini untuk menentukan apakah perubahan atau revisi yang dilakukan setelah evaluasi kelompok kecil dapat efektif atau tidak. Nah, dalam skripsi ini dapat dianalisis bahwa peneliti tidak melakukan uji coba lapangan yang sesuai dengan kriterianya. Kemudian yang B ada evaluasi sumatif. Ini adalah suatu kegiatan yang sudah selesai dilakukan pada tahap akhir dari sebuah rangkaian kegiatan. Evaluasi sumatif dalam pembelajaran itu ada dua tahapan penting, yakni uji ahli untuk menentukan apakah penggunaan produk pembelajaran yang ada dan yang baru itu memiliki kontribusi penting dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran yang diatur dalam suatu lembaga. Nah, kemudian ada uji lapangan, yaitu analisis hasil yang mencakup kajian terhadap dampak dari hasil penerapan produk pembelajaran yang baru dikembangkan itu terhadap keterampilan peserta didik, termasuk dalam kaitannya dengan lapangan kerja, kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam organisasi. Nah, dalam skripsi ini dapat dianalisis bahwa peneliti itu tidak ada evaluasi sumatif. Saya kembalikan kepada moderator. Dapat disimpulkan bahwa saat ini yang berjudul pengaruh model pembelajaran ESIR terhadap scientific reasoning pada peserta didik dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu model pembelajaran ESIR ini pada hasilnya dibuktikan dengan hasil analisis data melalui uji hipotesis di mana HO ditolak pada nilai signifikan lebih dari 0,05 dan HI diterima jika signifikan kurang dari 0,05. Ini terlihat pada tabel 4.7 menunjukkan hasil signifikan yaitu 0,024 yang berarti signifikan kurang dari 0,05. Maka ditarik kesimpulan bahwa HO itu ditolak dan HI diterima. Model pembelajaran ESIR pada model pembelajaran ESIR berpengaruh terhadap scientific reasoning peserta didik. Yang kedua, desain pembelajaran yang didapat dari analisis data model pembelajaran ESIR ini telah dilakukan dan aspek pendekatan pembelajaran yang dipakai adalah menggunakan pendekatan dua kelas, di mana satu kelas sebagai tes eksperimen dan satu kelas sebagai tes kontrol. Yang dimana penelitian terlebih dahulu melakukan pendekatan berupa tes pada peserta didik dan wawancara dengan guru fisika. Nah, yang ketiga, itu ada metode pembelajaran yang digunakan adalah metode tanya jawab. Penggunaan metode tanya jawab ini biasanya baik untuk maksud-maksud yang diperlukan untuk menyimpulkan atau mengikhtisarkan pelajaran atau materi yang dibaca. Metode tanya jawab juga merupakan format interaksi antara guru dan siswa melakukan kegiatan bertanya.
Dan yang keempat adalah strategi mencakup cara yang dilaksanakan oleh pengembang pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selain itu, selanjutnya, yang kelima, di sini ada strategi pembelajaran ini menggambarkan komponen umum materi pembelajaran dan prosedur yang digunakan dalam mencapai hasil belajar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.